Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali untuk melanjutkan ngaji kitab tauhid allazi huwa haqqullah 'alal 'abid. Dan kita masih membahas bab tentang janji Allah dan janji Rasulnya, janji Nabinya ya, yang kita tidak boleh langgar ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu dalil dari Al-Quran surah An-Nahl ayat 91. Dan sekarang kita akan membahas dalil yang kedua, yaitu hadis Nabi SAW yang cukup panjang riwayat Imam Muslim. Bagi Bapak Ibu dan hadirin yang membawa kitab, silahkan dibuka. Ini bab keberapa ya? 63 kalau nggak salah ya. Bab 63. Dari Buraidah radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ammara amiran ala jaisin aw sariyatin. Di apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin ala jaisin aw sariyatin, pasukannya, baik pasukan itu pasukan syariah. Syariah itu kalau dalam bahasa kita pasukan gerilya ya, yang jumlahnya tidak lebih dari 400 orang ya. Bi arba'ati mi'atin minal khail ausahu bi taqwallah. Maka Rasul akan menasihatinya supaya bertakwa kepada Allah. Wa ma ma'ahu minal muslimina khairan, dan juga berwasiat kepada kaum muslimin yang ada bersama si komandan ini ya, dengan nasihat kebaikan. Faqala, lalu Rasul berkata ya, kepada si amir dan anggotanya ini, ugzu bismillahi fi sabilillah. Berperanglah kalian di jalan Allah dengan nama Allah ya. Ugzu, berperang bismillah dengan nama Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang yang kufur kepada Allah. Ugzu, seranglah mereka, wala tagullu, dan janganlah kalian menggelapkan harta rampasan perang. Gulul ya, wala tagullu. Apa itu menggelapkan harta rampasan perang? Perang dapat harta rampasan, harusnya dikumpulkan sebagai ghanimah kepada pemimpinnya, lalu kemudian saya itu dibagi. Maka orang yang ketika dia berperang lewat lawan musuh, terus misalnya si musuh itu punya pedang bagus, maka pedangnya diambil, ya, dia miliki tanpa dikumpulkan. Nah itu namanya gulul ya. Maka wala tagullu, jangan menggelapkan harta rampasan perang. Karena nanti dalam hadis yang lain, orang yang menggelapkan harta rampasan perang, kalau dia matinya masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Dulu pernah terjadi ya, ada orang sahabat perang luar biasa, berani luar biasa. Setiap musuh yang dihadapi pasti dia bunuh. Nah, itu. Terus ternyata dia terbunuh ya. Kata orang-orang dia masuk surga, kata Rasul tidak. Kok tidak? Coba lihat katanya. Nah, ternyata dia mengambil ya sepasang tali sendal kalau tidak keliru ya. Nah, itulah yang menyebabkan dia masuk neraka. Karena dia tidak serahkan. Sekecil apapun harta rampasan perang harus diserahkan. Wala taqdiru, jangan mengkhianati janji. Wala tumatsilu, jangan memutilasi. Kalau musuh sudah kalah, mati, terbunuh, enggak usah dipotong-potong. Telinganya dipotong, hidungnya dipotong, lisannya dipotong, jarinya dipotong. Nah, itu dalam Islam tidak boleh. Mati selesai.
Wala taqtul walida, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kecil yang belum mukallaf. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, apabila engkau bertemu dengan musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, fad'uhum ila salasi khisalin, maka serulah mereka kepada 3 perkara. Fa ayatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kufa anhum. Mana saja dari 3 perkara yang mereka pilih, yang mereka jawab, terimalah dari mereka dan hentikan menyerang mereka. Nah, apa yang 3 itu? Yang pertama, summa ud'uhum ilal Islam. Pertama, serulah mereka kepada Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum. Kalau mereka menjawab seruanmu mau masuk Islam, maka terimalah. Itu yang pertama. Yang kedua, summad'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Kemudian serulah mereka untuk berpindah dari negeri mereka ke negeri muhajirin. Wa akhbirhum, dan kabari mereka, annahum in fa'alu dzalika falahum ya ma'alil muhajirin wa alaihi ma'alal muhajirin. Nah, maka kalau mereka mau pindah, sampaikan kepada mereka bahwa mereka punya hak sama seperti hak kaum muhajirin, dan juga mereka punya kewajiban sama seperti kewajiban kaum muhajirin. Fa in abau an yatahawwalu minha, tapi kalau mereka enggan, tidak mau berpindah dari negeri mereka, fa akhbirhum annahum yakununa ka arabil muslimin, kabari mereka bahwa sesungguhnya mereka seperti orang-orang Arab dari kalangan kaum muslimin, ya, yang tinggal di kampung-kampung mereka sendiri. Yajri alaihim hukmullahi ta'ala, berlaku bagi mereka hukum Allah Ta'ala. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un, tapi mereka tidak mendapatkan ghanimah, juga tidak mendapatkan fai'. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang yang didapatkan kaum muslimin lewat peperangan. Terjadi perang dulu, orang kafir kalah, nah maka harta mereka menjadi namanya ghanimah. Kalau fai', ya, terjadi pertemuan antara kaum muslimin dengan orang kafir, tapi orang kafir menyerah, tidak ada peperangan, dan mereka menyerahkan harta mereka, maka itu namanya fai'. Nah, maka orang-orang tadi kalau dia mau masuk Islam, nggak mau pindah, maka mereka tidak akan dapat ghanimah, tidak akan dapat fai' sedikit pun, illa an yujahidu ma'al muslimin, kecuali kalau mereka mau berperang, berjihad bersama kaum muslimin, baru dapat ghanimah, baru dapat fai'. Fa inhum abau fas'alhumul jizyata. Kalau mereka enggak mau, ya, maka mintalah kepada mereka supaya mereka membayar jizyah, ya, sejenis pajak yang harus mereka setorkan sendiri. Ya. Fa inhum ajabu, kalau mereka menjawab seruanmu, faqbal minhum wa kufa anhum, maka ya, terimalah dari mereka, berhentilah menyerang mereka. Fa inhum abau, tapi kalau membayar jizyah enggak mau juga, fasta'in billahi wa qatilhum, mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Nah, itu jadi suruh masuk Islam, suruh pindah, suruh bayar jizyah. Itu yang dimaksud salah satu hisolin. Kalau ini semua tidak mau, perangi. Nah, mintalah pertolongan kepada Allah, perangi mereka. Wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an taj'ala lahum jimmatallahi wa jimmata nabiyhi. Kalau engkau, ya, berhasil mengepung benteng tempat perlindungan mereka, dan mereka ingin, ya, menjadikan, ya, ingin supaya kamu menjadikan mereka di bawah janji Allah dan janji nabinya, fala taj'al lahum jimmatallahi wa jimmata nabiyhi, maka jangan engkau buat perjanjian antara mereka dengan perjanjian Allah dan perjanjian nabinya, jangan. Walakin ij'al lahum zimmataka wa zimmata ashabika, tapi jadikanlah untuk mereka perjanjianmu dan perjanjian sahabat-sahabatmu, pasukan perang itu. Artinya kamu silakan bersepakat dengan anggotamu, nah, dan buatlah perjanjian dengan mereka orang kafir itu. Fa in tufiru zimamakum wa zimmata ashabikum ahwana min an tufiru zimmatallahi wa zimmata nabiyhi.
jika mereka ya, melanggar janji kalian dan janji sahabat-sahabat kamu, itu lebih ringan resikonya daripada mereka melanggar janji Allah dan janji nabinya. Wa idza hasarta ahla hisnin, dan apabila engkau mengepung benteng pertahanan mereka, fa'araduka an tunzilahum ala hukmillah, dan mereka menginginkan engkau ya, mengeluarkan mereka, mendudukan mereka berdasarkan hukum Allah, fala tunzilahum walakin anzilhum ala hukmika, maka jangan ya keluarkan mereka, jangan dudukan mereka berdasarkan hukum Allah tadi, tapi ya keluarkanlah mereka berdasarkan hukummu, hasil ijtihadmu. Fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallah amla, karena sesungguhnya engkau tidak tahu ya apakah tindakan kamu, keputusanmu terhadap mereka itu sesuai dengan keputusan Allah, ya, tepat sesuai dengan keputusan Allah atau tidak. Hadis rawahu Muslim. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ya, nasihat Nabi kepada siapa? Pasukan perang yang disebut dengan Sari, yang jumlahnya maksimal ada 400 orang, dipimpin oleh seorang komandan. Nah, apa faidah dari hadis panjang ini? Yang pertama, Bapak Ibu, ya, dalam kitab ini ya, Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid. Nah, hadis ini menjelaskan tentang disyariatkannya mengutus para pemimpin ya, dan mengarahkan mereka untuk melakukan perbuatan yang hak, sebagaimana nasihat Rasul kepada tadi syariah ini. Yang kedua, haram hukumnya ya, menggelapkan harta rampasan perang, mengkhianati perjanjian, dan memutilasi musuh, termasuk membunuh anak-anak. Dalam Islam, bahkan ketika perang sekalipun tidak boleh itu dilakukan. Ya, apa tadi? Menggelapkan harta rampasan perang, lalu memutilasi, ya, mengkhianati perjanjian, dan membunuh anak-anak, itu nggak boleh. Yang ketiga, wajib hukumnya menyeru orang-orang musyrik supaya mereka mau masuk Islam sebelum diperangi. Seru dulu supaya masuk Islam. Nah, itu. Kecuali kalau sudah sampai kepada mereka dan mereka enggan, nah baru boleh diperangi. Tapi sebelumnya juga disuruh untuk membayar jizyah. Kalau enggak mau, ya sudah diperangi. Kemudian yang keempat, ya, seorang pemimpin jihad, komandan perang, ya, mereka sebaiknya menyeru orang-orang kafir untuk masuk Islam kalau mereka tidak mau, nah, supaya mereka mau membayar jizyah. Kalau tidak mau, maka perangi. Dan ini berlaku umum untuk seluruh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Yang kelima, ya, dianjurkan untuk hijrah ke negeri kaum muslimin. Nah, jadi kalau ada orang Islam tinggal di negeri-negeri kafir, ya, anjurkan mereka supaya hijrah ke negeri-negeri kaum muslimin. Apalagi jika di negeri-negeri kafir mereka tidak bisa leluasa untuk menjalankan syariat Islam. Nah, supaya mereka hijrah. Yang keenam, ghanimah atau fai itu khusus untuk orang muhajirin. Sementara yang bukan dari kalangan muhajirin, itu orang-orang Arab yang tinggal Madinah, ya, bukan muhajirin, yaitu mereka tidak dapat kecuali kalau ikut perang. Kemudian tidak boleh memberikan kepada mereka musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin, janji Allah dan janji Rasulnya. Tidak boleh, tapi buatlah perjanjian kamu, ya, maksudnya si komandan perang dan para pasukannya itu dengan mereka. Yang kedelapan, haram melanggar perjanjian. Yang kesembilan, ya, tidak setiap mujtahid itu hasil ijtihadnya tepat. Nah, itu ya. Kadang benar, kadang tidak benar. Nah, lalu apa keterkaitan hadis ini dengan bab tauhid, ya, atau bab tentang perjanjian Allah dan Nabi-Nya?
Hadis ini menunjukkan bahwa wajib hukumnya menjaga janji Allah dan menjaga janji nabinya, dan tidak boleh dilanggar. Kalau sudah berjanji kepada Allah, berjanji kepada Nabi, maka tidak boleh dinakad, dilanggar, dibatalkan. Lalu apa kaitan hadis ini dengan masalah tauhid? Nah, di sini dikatakan hadis ini menunjukkan bahwa wajib hukumnya menjaga janji Allah, menjaga janji Rasulnya, dan tidak boleh melanggarnya. Karena melanggar janji Allah dan janji Rasul itu berarti istighfafun bihi, meremehkan janji Allah dan janji nabinya. Nah, orang yang meremehkan perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan nabinya, wadzalika munafil litauhid, itu bisa menafikan tauhid, merusak tauhid. Nah itu. Nah inilah dia kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengutip hadis ini, supaya kita betul-betul menjaga janji Allah, janji nabinya, jangan dilanggar. Karena kalau kita langgar berarti kita merusak tauhid kita sendiri, menafikan tauhid. Nah, makanya ini dimasukkan dalam kitab tauhid. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah terakhir, hadis ini juga menunjukkan kewajiban hijrah bagi orang Islam yang tinggal di negeri di mana mereka tidak mampu ala izhari dinihi, tidak mampu menunjukkan agamanya dengan leluasa di negeri tersebut. Nah, itu hukumnya wajib. Wa tustahabu liman ada dzalik. Tapi dianjurkan bagi yang selain mereka. Jadi kalau ada misalnya di antara kita tinggal di suatu negeri, dia udah Islam, di negeri itu susah sekali beribadah. Susah kita menunjukkan keislaman kita, wajib hukumnya hijrah wajib. Tapi kalau bisa menunjukkan keislaman kita, tapi mayoritas adalah orang-orang kafir, maka orang yang seperti ini dianjurkan hijrah. Lebih baik dia hijrah. Kenapa? Karena lambat laun sedikit banyak kebiasaan orang kafir di negeri tersebut akan mempengaruhi kita, mempengaruhi anak-anak kita. Walaupun kita punya keleluasaan, akan ada pengaruh. Makanya Rasul itu mengusir, la ukhrijanna al-yahud wan nasara an jaziratil arab hatta la yabqa illa musliman. Saya akan usir orang Yahudi, orang Nasrani dari negeri Arab sampai tidak ada tersisa kecuali seorang muslim. Apa sebab? Karena keberadaan mereka sedikit banyak akan punya pengaruh negatif gitu. Nah, makanya dianjurkan bagi orang Islam tinggal di negeri orang-orang kafir meskipun leluasa, dianjurkan. Tapi kalau tidak punya keleluasaan, maka dia wajib hijrah, wajib meninggalkan negeri tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan sekalian, itu dia beberapa catatan dari hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah tadi, dan ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, karena sudah Isya monggo petugas muadzin untuk azan. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita sudah memasuki waktu Isya. Baik, ada sedikit waktu memanfaatkan sambil menunggu waktu iqamah, barangkali ada di antara Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan Pak Zuhri. Nah, suatu kejadian yang hanya ditemui ini masalah janji Allah. Artinya begini, ada seseorang ketika itu mau nikah, dia satu Katolik, yang satu Islam. Saya mau masuk Islam, kalau saya mau nikah dengan kamu. Akhirnya setelah itu satu-satunya jalan, ya udah kalau memang mau kita harus sampai situ supaya bisa nikah dengan si A. Ternyata setelah berjalan ketika akhirnya dia kembali kepada agama semula. Nah, karena dia kembali kepada agama semula, dia sudah janji kalau saya nikah dengan ini, jadi kalau kamu nikah dengan yang si A ini, kamu harus sama-sama jadi orang Islam. Tetapi setelah berjalan dia kembali kepada agama semula, Katolik. Nah, ini karena seperti itu, apakah ini wajib untuk dicegah atau enggak, atau tetap lanjut? Karena semuanya mempertahankan, yang Katolik itu tetap kembali. Waktu nikah mau masuk Islam, terus setelah nikah dia kembali kepada agama semula. Jadi apakah ini orang yang seperti itu harus wajib
Iya. karena dia sudah meninggal jadi Allah. Iya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Zuhri ya. Ya, aslinya tidak boleh ya seorang muslim menikah dengan orang kafir. Baik si muslimnya ini laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan keumuman larangan Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Nah, Allah Ta'ala mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum ya wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Itu dasarnya. Allah melarang kita menikahi wanita-wanita musyrik sampai dia beriman atau menikahi laki-laki musyrik sampai dia beriman. Kalau tidak, seorang budak itu lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Ayatnya jelas sekali. Nah, akhirnya untuk menyiasati maka orang kafir tersebut akhirnya masuk Islam dulu gitu ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk mengelabui barangkali ya. Yang jelas itu syahadatnya tidak ikhlas itu ya. Niatnya hanya untuk mendapatkan pujaan hatinya ya. Nah, terus terjadilah pernikahan. Sah karena berarti kan sudah masuk kan kita nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita kan hanya bisa menghukumi apa yang nampak saja, yang terlihat. Wallahu yatawalla bisarair. Nah, sementara yang menguasai yang rahasia itu hanya Allah. Sah pernikahan. Ternyata setelah nikah murtad lagi dia, kembali ke agama semula, entah lakinya entah perempuannya. Apakah pernikahan seperti itu dipertahankan? Tidak. Nah, dalam surah Al-Mumtahanah ada ayat berbunyi wala tumsiku bi isomil kawafir. Janganlah kalian pertahankan pernikahan dengan orang-orang kafir. Nah, harusnya ketika si suaminya kalau yang lakinya yang kafir kembali kepada agama semula, langsung istrinya ya minta cerai atau minta khulu. Boleh dia minta khulu. Khulu itu dia yang minta cerai, balikin. Maharnya dibalikin. Nah, itu syaratnya dibalikin maharnya. Nah, atau sebaliknya kalau yang perempuannya kembali kepada agama semula, maka suaminya langsung talak saja, langsung diceraikan. Nah, selesai urusan. Itu kalau kita mau kembali ke Al-Qur'an ya, surah Al-Mumtahanah di antaranya. Jadi itu Pak Zuhri. Tapi ya sayangnya banyak orang ketika pasangannya yang tadi masuk Islam akhirnya murtad malah ikut murtad. Nah, itu banyak yang terjadi ya. Bahkan ada juga itu. Jadi ada ya orang yang kami kenal ya. Suami anak dia laki-laki menikah dengan wanita kafir. Padahal pekerjaannya bagus, dosen gitu ya. Si laki ini muslim, bapaknya muslim. Nikah dengan perempuan orang kafir. Katanya waktu nikah muslim. Setelah nikah kembali murtad. Suaminya malah ikut. Nah, kan aneh itu. Apalagi dia seorang tapi mungkin dosennya jurusan umum ya, bukan jurusan agama. Nah, itu. Nah, harusnya kalau tadi kita kembali kepada surah Al-Mumtahanah, kita lepas ya. Tidak perlu dipertahankan. Ya itu Pak Zuhri. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan Mas Muarif. Realita di Indonesia banyak masyarakat bukan kafir tapi muslim tapi tidak memberikan keluasan bagi orang yang menjalankan syariat Islam gitu. Wajib hijrah. Oke, ya. Kita tinggal di satu kampung. Ya katakanlah di kampung itu kebanyakan ahlul bid'ah begitulah kira-kira. Ya. Jadi kalau kita menjalankan sunnah diolok-olok gitu ya. Dibenci, dijauhi. Apakah kita wajib hijrah? Lebih baik hijrah. Nah, terus bagaimana rumah saya, tanah saya? Jual aja. Nah, jual lalu kita hijrah. Itu afdal. Daripada nanti kita akan terkena pengaruh buruk kebid'ahan mereka. Sama saja gitu. Bahkan kalau sudah sampai pada tindakan mengintimidasi secara fisik, wajib. Misalnya rumah kita sering dilempari gitu. Misalnya ya, maka kita wajib hijrah karena kebencian mereka ketika kita mengamalkan sunnah. Ketika kita tidak hadir ke acara-acara mereka, acara-acara bid'ah mereka benci luar biasa. Kita diolok-olok dan seterusnya, maka itu sudah sampai pada level wajib ya.
sudah mengancam. Kalau tidak ya tetap lebih baik kita hijrah. Atau kalau enggak, boleh bertahan, tapi dakwahi mereka. Nah, iya, itu pilihan. Kalau antum punya kemampuan dengan ilmu yang antum miliki, dakwah. Pelan-pelan, satu persatu, sampai akhirnya situasi berbalik, gitu ya. Yang tadinya tidak paham sunnah menjadi paham wah itu afdal, lebih utama. Hebat itu. Nah, just stop ngerokok itu kalau bisa ya. Nah, itu. Jadi itu pilihan terbaiknya. Nah, kalau tidak, lebih baik kita yang hijrah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup Bapak Ibu? Ya, baik. Alhamdulillah, cukup ya. Sementara ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.